Nah seperti ini ya, munjung ya. 1, 2, 3. Nah satu kita aduk agar dia tercampur atau larut dengan air. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat tani? Semoga sehat selalu, amin ya robbal alamin. Nah sahabat tani, ketemu lagi di channel YouTube Henry Tani. Bagi sahabat tani yang belum like dan subscribe, ayo like dan subscribe terlebih dahulu untuk mendukung channel ini semakin berkembang. Nah sahabat tani, sekarang saya posisinya berada di lahan 1, tepatnya di tabela tanaman padi M70D yang masih amatiran ya. Nah ini belum saya lakukan penyulaman. Ini untuk teknik tanam yaitu tabela, yaitu langsung ditebar ya sahabat tani. Jadi nanti kita akan melakukan pemaliran dan dengan cara pencabutan, dan hasil cabutan itu kita gunakan untuk sulam. Nah seperti itu ya sahabat tani. Dan saya habis melakukan penyemprotan insektisida dan fungisida pada tanaman padi M70D saya. Nah perlu diketahui sahabat tani, tanaman padi M70D ini saya tanam tepatnya di MT3, yaitu uji coba setahun 3 kali tanam. Maka sahabat tani bisa lihat samping-sampingnya ini belum ada yang tanam ya sahabat tani. Jadi baru tempat saya saja. Dan ada beberapa tempat kita nanti akan mau keliling untuk memantau bagaimana perkembangan tanaman padi M70D. Nah padi M70D ini usia 70 hari, 70 sampai 75 hari, HST bisa dipanen ya sahabat tani. Dan ini target nanti panen di akhir tahun ya, tepatnya di bulan 12 akhir. Dan kali ini kita lihat juga bagaimana kondisi jalan. Nah ya, ini tempat saya sangat bongkor sekali. Nah itu juga bongkor ya, bongkor semua sahabat tani ya, karena memang sekarang ini bukan waktunya terjun ke sawah, cuman kita tanam, jadi kita harus terjun sendiri ya sahabat tani. Jadi kita akan melakukan pengendalian gulma. Nah di sini kita akan semprot. Nah setelah itu nanti kita akan lakukan pemaliran dan kita akan lakukan pemupukan yang pertama. Dan pemupukan kita akan lakukan cuman 1 kali ya sahabat tani. Jadi cuman 1 kali pemupukan untuk di lahan ini. Jadi kita lakukan sulam terlebih dahulu ya, palir, sulam, lalu setelah itu kita lakukan pemupukan. Nah seperti itu ya sahabat tani. Nah gulma seperti ini. Nah, ini namanya rumput jahe-jahean tempat saya. Dan ada juga nanti lulangan ya di pematang situ yang sana itu ada rumput lulangan. Nah jadi ini matahari juga sudah mulai kelihatan terik, dan ini tepat untuk kita lakukan pengendalian gulma ya, yang mana cuaca juga cukup bagus ya. Mudah-mudahan tidak turun hujan sahabat tani. Nah, ini masih pagi, kisaran jam 7 ya sahabat tani. Nah adapun untuk herbisida yang akan saya gunakan ini, nah kita menggunakan 2 jenis herbisida yang akan kita mix langsung, dan kita akan lakukan penyemprotan di lahan saya ini. Dan untuk dosis kita akan menggunakan dosis agak tinggi, karena targetnya sekali semprot selesai. Nah seperti itu ya sahabat tani. Nah herbisida yang saya gunakan untuk herbisida utama yaitu Supremo, dengan maksudnya herbisida merek dagang Supremo 480 SL dengan bahan aktif yaitu isopropil amina glifosat 480 gram per liter ya sahabat tani. Ini dari perusahaan DGW. Nah itu kalau inseknya itu ada balistik, ada juga funginya yaitu explore ya. Artinya untuk perusahaan DGW ini sudah cukup terkenal sahabat tani untuk di daerah saya. Nah ini Supremo 480 SL ini merupakan herbisida sistemik purna tumbuh berbentuk larutan dalam air berwarna kekuningan. Nah ini nanti saya menggunakan 4 tutupnya ya. Ini tutupnya ini takaran 90 mili ya. Jadi 9 kali 4 ya sahabat tani, ketemunya 360 mili untuk 1 tangki dengan kapasitas yaitu air 16 liter. Dan selanjutnya saya campur atau mix dengan herbisida dengan merek dagang Biuron dari perusahaan Yano
Diuron 80 WP. Ini bahan aktifnya yaitu diuron. Ini digunakan untuk mengendalikan gulma lulangan ya sahabat tani. Nah, gulma jahe-jahean seperti ini juga sangat ampuh ketika kita menggunakan herbisida dengan bahan aktif yaitu diuron. Nah, untuk herbisida sistemiknya ini ya, Supremo ini dengan bahan aktif isopropil amina glifosat ini saya gunakan untuk mengendalikan gulma yang sifatnya seperti itu ya sahabat tani ya. Yang kecil-kecil ya, artinya gulma campur. Nah, seperti itu ya sahabat tani. Nah, untuk diuron, bahan aktif diuron ini khusus ya untuk lulangan dan jahe-jahean. Dan ini pun ketika aplikasi herbisida ini harus dimix dengan herbisida bahan aktif isopropil amina glifosat atau bahan aktif yang herbisida yang sifatnya pembakar ya sahabat tani, agar herbisida ini dengan bahan aktif diuron bekerja sangat maksimal. Karena kalau kita menggunakan herbisida dengan bahan aktif diuron tunggal, itu sangat lama sekali matinya gulma, dan itu pun kadang-kadang nggak mati ya sahabat tani. Jadi kita harus dimix ya agar lebih maksimal. Intinya ada beberapa herbisida gulma yang tidak mati. Oke sahabat tani, langsung saja kita lakukan penakaran. Nah, untuk sekali lagi saya sampaikan, kita menggunakan dosis maksimal ya. Jadi kalau standarnya saya menggunakan ini Supremo ini menggunakan ini 3 tutupnya, cuman kali ini saya menggunakan 4 tutup. Nah, seperti ini ya. Dan selanjutnya untuk diuron biasanya saya menggunakan 1 sendok. Nah, kali ini saya menggunakan 3 sendok. Nah, kenapa? Tujuan saya agar matinya bisa maksimal. Artinya 1 kali aplikasi penyemprotan bisa bertahan beberapa bulan ke depan. Nah, seperti itu ya sahabat tani targetnya. Ya, meskipun nanti tetap kita lakukan pengulangan. Kenapa kita lakukan pengulangan? Karena biasanya dalam penyemprotan gulma itu nggak rata ya sahabat tani. Jadi ada beberapa yang tidak kesemprot. Nah, itulah yang kita ulangi. Nah, ini tangki sudah ada airnya sahabat tani, 16 liter. Sudah di sini airnya sekitaran segini. Dan kita lakukan pencampuran herbisida di ember yang sudah ada airnya. Nah, ini kita menggunakan 3 sendok. Nah, seperti ini ya, munjung ya. 1, 2, 3. Nah, 1 kita aduk agar dia tercampur atau larut dengan air. Dan ketika sudah cukup, kira cukup campur, maka langsung kita campur dengan herbisida dengan bahan aktif glifosatnya, isopropil amina glifosat ya sahabat tani. Nah, ini mudah-mudahan nggak tumpah ya. Jadi kita menggunakan 4 tutupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua, tiga, sekarang herbisida sangat mahal ya sahabat tani ya, harganya 4. Nah, setelah itu kita aduk-aduk seperti ini. Nah, setelah itu kita tuangkan di tangki ya sahabat tani, dan setelah itu kita lakukan penyemprotan. Oke sahabat tani, sampai sini ya. Jadi beginilah cara saya meracik herbisida yang kita gunakan untuk mengendalikan gulma seperti ini, terutama gulma jahean dan lulangan dan gulma campur. Oke sahabat tani, jangan lupa subscribe channel YouTube Hendri Tani untuk memantau bagaimana perkembangan tanaman padi saya M70D saya ini, dan bagaimana hasil dari penyemprotan herbisida pada kali ini. Oke sahabat tani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.